Perkenalkan, nama saya Jason Ferenciano Sumese dengan NIM 131 Perkenalkan, nama saya Kasumulan Sari, NIM saya 131222062. Penasaran gak sih kenapa kalau ambil uang dari ATM itu uangnya rasanya agak Pernah penasaran gak sih kenapa kalau ambil uang dari ATM itu uangnya rasanya agak-agak anget gitu? Nah, ini penjelasannya. Karena ini yang foto di sini itu menunjukkan sebuah sistem dari ATM, di mana awalnya tuh ini bakal jadi tempat penampungan uang dan ini bakal menjadi tempat kita mengambil uangnya. Nah, habis itu ini terdapat beberapa komponen seperti ini ada conveyor dan juga ini ada roda gigi yang bakal mengatur kecepatan uangnya ketika keluar dan juga agar uang tersebut bisa tertransferasi ke kita sebagai konsumer. Kemudian di dalam ini tidak hanya ada conveyor dan juga di dalam ATM tidak hanya ada conveyor dan juga ada roda gigi, tapi juga terdapat sensor-sensor untuk mengecek apakah uang yang diambil telah sesuai jumlahnya dengan yang ingin diambil oleh konsumer agar tidak lebih ataupun tidak kurang, dan juga terdapat CPU yang sebagai otak dari ATM tersebut. Karena ketika kita menginput di layar kami ingin mengambil uang berapa, uh, lalu akan diproses oleh CPU tersebut yang akan diambil, yang kira akan ditransfer sinyal tersebut ke tempat penyimpanan uangnya, di mana akan nota-nota tersebut akan diambil sesuai dengan uh, jumlah yang telah kita masukkan pada layar tersebut. Sensor yang biasa dipakai untuk mengetahui apakah, karena di dalam ATM terdapat CPU, maka akan perlu diregulasi panasnya agar CPU tersebut bisa bekerja dengan performa yang optimal. Untuk mengetahui temperatur dari CPU tersebut terdapat, kalau di mesin ATM itu terdapat thermocouple yang berfungsi untuk mengukur temperatur dari CPU pada saat tersebut. Dan juga selain thermocouple terdapat heatsink dan juga kipas yang berfungsi untuk membuat panas dari CPU tersebut bisa keluar dari CPU-nya sehingga dapat temperatur dari CPU dapat terkontrol sehingga tidak mencapai temperatur maksimal. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu cara kerja mesin ATM dilihat dari aspek termofluidanya. Yang pertama ada sistem pendinginan. ATM biasanya dilengkapi dengan sistem pendinginan untuk menjaga suhu komponen elektronik di dalamnya, seperti motherboard, hard disk, dan komponen lainnya. Jika suhu terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kinerja. Pendinginan dapat dilakukan dengan menggunakan kipas atau sistem pendinginan lainnya untuk mengalirkan udara dingin ke dalam mesin dan mengeluarkan udara panas. Yang kedua, sirkulasi udara. Desain fisik ATM harus mempertimbangkan sirkulasi udara yang baik untuk memastikan bahwa semua komponen dapat beroperasi pada suhu yang optimal. Aliran udara yang baik membantu mencegah akumulasi panas dan menjaga komponen untuk tetap dingin. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan. ATM seringkali ditempatkan di luar ruangan, sehingga suhu lingkungan dapat mempengaruhi kinerja mesin. Dalam kondisi suhu ekstrim, baik panas maupun dingin, itu dapat mempengaruhi komponen elektronik dan mekanik di dalam mesin ATM. Yang keempat ada kondisi operasional, di mana selama operasi, komponen seperti printer dan motor penggerak untuk pengeluaran uang itu dapat menghasilkan panas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki desain yang mempertimbangkan disipasi panas dari komponen ini. Sekarang saya ingin menjelaskan nomor 3, yaitu komponen termofluida apa saja yang terlibat. Jadi dalam mesin ATM itu ada beberapa komponen yang terlibat dalam prinsip termofluida. Yang pertama adalah kipas pendingin atau cooling fans. Itu kipas digunakan untuk mengalirkan udara di dalam ATM, membantu mengeluarkan udara panas yang dihasilkan oleh komponen elektronik, dan menjaga suhu di dalam mesin tetap dalam batas yang aman. Lalu yang kedua ada heatsink, atau komponen yang digunakan untuk menyerap dan mendispersikan panas dari komponen elektronik seperti prosesor dan power supply. Heatsink meningkatkan area permukaan untuk transfer panas yang lebih efisien. Lalu yang ketiga, ada sistem ventilasi. Desain ventilasi yang baik itu memungkinkan aliran udara yang optimal di dalam ATM. Ini termasuk lubang masuk dan keluar udara yang dirancang untuk memfasilitasi sirkulasi udara. Yang keempat, ada material isolasi termal.
Beberapa mesin ATM itu mungkin menggunakan material isolasi untuk melindungi komponen sensitif dari suhu ekstrim, baik panas maupun dingin yang dapat mempengaruhi kinerja. Lalu yang kelima ada sensor suhu. Sensor suhu dapat digunakan untuk memantau suhu di dalam mesin ATM. Jika suhu melebihi batas tertentu, sistem dapat mengaktifkan kipas atau mengirimkan peringatan untuk mencegah kerusakan. Lalu selanjutnya ada komponen elektronik, yaitu semua komponen elektronik seperti motherboard, power supply, dan modul komunikasi itu akan menghasilkan panas selama operasi. Nah, pengelolaan panas dari komponen ini itu sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur dari mesin ATM tersebut. Lalu ada printer dan motor. Jadi komponen mekanik seperti printer untuk mencetak struk dan motor untuk mengeluarkan uang itu juga menghasilkan panas. Sistem thermal harus mempertimbangkan panas yang dihasilkan dari komponen ini. Lalu yang kedelapan ada lingkungan eksternal. Suhu dan kelembapan lingkungan di sekitar ATM itu juga dapat mempengaruhi kinerja thermalnya. Desain ATM harus mempertimbangkan kondisi lingkungan untuk memastikan operasional yang optimal. Dan yang terakhir ada sistem pendinginan aktif atau pasif. Beberapa ATM mungkin menggunakan sistem pendinginan aktif seperti kipas ataupun pasif seperti heatsink untuk mengelola suhu di dalam mesin. Ilmu spesifik yang digunakan pada mesin ATM yang berhubungan dengan termofluida itu terdapat pertama ada konveksi paksa pada plat datar pada CPU mesin ATM. Mengapa seperti itu? Karena CPU akan didinginkan dengan kipas yang dimana kipas tersebut akan mengambil udara yang lebih dingin dari luar, akan digunakan untuk mendinginkan CPU tersebut. Nah, itu merupakan sebuah fenomena dari konveksi paksa. Kemudian juga terdapat konduksi. Ketika uang mengalami transportasi dari tempat penyimpanan uang ke tempat pengguna ATM mengambil uang, itu ketika berada di konveyor dan juga roda-roda gigi tersebut, itu terdapat pergesekan-pergesekan antara uang dan juga konveyor, sehingga uangnya itu akan terasa sedikit lebih hangat. Nah, jadi sudah terjawab kan sekarang kenapa kalau misalkan kita mengambil uang di ATM, itu uangnya sedikit hangat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian dari kami penjelasan tentang thermofluid system at non-thermal things, yaitu mesin ATM. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.